Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi wa fi ni'amah. Wa yakfi mazidah ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran bi rahmatika warahmin. Irhamna birahmatika wasi'ah wa afina wa anfa'na wa ala ta'atika wa syukrika inna. Kembali kita mengulangi ucapan tahmid alhamdulillah setiap pagi di Masjid An-Nur lingkungan 8 Darul Bidang. Mudah-mudahan setiap kali kita membaca alhamdulillah kita bisa meningkatkan kualitas alhamdulillah kita itu. Hampir semua orang baca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu wajib dibaca. Tapi kualitas alhamdulillah tidak sama antara satu dengan yang lain. Bergantung ataupun terkait dengan kepahamannya terhadap alhamdulillah. Alhamdulillah itu antara lain maksudnya kita mengingat bahwa kita ini tidak lari dari nikmat Allah. Kita diberi Allah nikmat siang malam petang dan pagi. Seperti yang dikatakan selalu, kita 24 jam berbalut nikmat. Apalagi berada di masjid. Nikmat yang paling hebat di pagi hari saat orang itu menghadiri, memenuhi panggilan Allah. Semua orang dipanggil. Terutama kaum lelaki yang dewasa, kaum ibu juga. Kenapa kaum ibu bisa pergi ke sawah, ke ladang, ke kantor, ke pasar, kemana-mana? Kenapa ke masjid nggak datang? Ke tempat lain pergi, ke gunung, ke bukit, ke danau, ke laut, ke pantai, kemana saja. Sama lelaki dengan perempuan. Kenapa ke masjid perempuan tak datang? Itu akan ditanya nanti kaum ibu dan akan ditanya nanti kaum bapak. Selawat dari salam ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita masih bicara tentang at-taqwa, merujuk menggarisbawahi ayat yang dibaca imam dalam khutbah Jumat luar yang lalu, ayat dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ini seperti yang dikatakan kemarin juga, patutnya sudah terpahat dan melekat di hati kita. Karena Quran itu tujuannya masuk di hati, melekat di hati, lidahnya membaca, pikirannya berusaha memahami, hatinya menghayati. Inna akramakum indallahi atqakum, manusia yang paling mulia pada sisi Allah, yang paling hebat kualitas takwanya. Jadi kalau di pagi hari, tentulah orang yang ke masjid yang lebih dekat kepada Allah. Karena Allah memanggil datang ke rumahnya. Rasulullah mengabsen orang yang datang sembahyang subuh. Memanggil nama orang yang tak datang. Menyiasat, melacak yang tak datang sembahyang subuh. Bahkan mengatakan orang yang susah nak datang sembahyang subuh itu insan yang bermasalah. Na'udzubillah. Baik. Sekarang kita mengambil kata-kata hikmah tentang takwa dari ungkapan Ali bin Abi Thalib. Ini kata-kata ini banyak tersebar dalam kitab-kitab, dalam media. Imam Ali pernah ditanya,
seputar takwa. Su'ila Imam Ali radhiyallahu anhu takwa. Imam Ali ditanya tentang takwa, apa dia bilang? Hiya al-khauf minal jalil. Takwa itu nomor satu, takut kepada Allah. Takwa mana takut? Takwa mana takut kepada Allah. Ini yang disoal dalam khutbah Jumat 2 minggu yang lalu tentang makhafatullah. Takwa itu katanya takut kepada Allah. Yang kedua, wal amal bitanzil, mengamalkan Al-Quran, menerapkan Al-Quran. Tentulah kita mesti belajar Quran yang lebih 600 halaman, 114 surah, lebih 6.000 ayat. Berapa ayat yang sudah ada dalam hati kita? Berapa ayat yang kita berusaha menerapkannya? Nah, takwa kata Al-Imam Ali, al-amal bitanzil, mengamalkan kalamullah. Tentulah kita mesti bicara, mesti dibincangkan, mesti dipelajari, mesti disingkap, mesti dihayati. Dua ya, takut kepada Allah, mengamalkan kitabullah. Yang ketiga, al-qana'ah bil qalil, bersifat qana'ah, senang hatinya dengan rezeki yang sedikit, puas dia, karena itu kerja Allah ya. Dalam Quran disebut rezeki itu pemberian Allah. Ada yang rezekinya di bawah standar, ada yang pas-pasan, ada yang sederhana baik, ada yang lebih baik, ada yang terbaik. Itu kerja Allah Rabbul Alamin yang mengatur alam ini. Kalau kita dapatnya sedikit, qalil, sedikit, kita kena qanaah. Qanaah itu merasa senang dan puas. Kata Sayyidina Ali, dalam Quran kita dilarang melihat orang yang lebih hartanya dari kita. Kita dilarang melihat ke kanan kiri, melihat rumah yang lebih besar, infrastrukturnya lebih lengkap dari kita. Ada perhatian dalam surah Taha ayat 131 halaman 321, surah Taha halaman 321 ayat 131. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Kamu jangan terlalu melihat orang yang dilebihkan Allah rezekinya. Linaftinahum fih, mereka diuji sebenarnya. Orang yang rumahnya besar itu diuji. Orang yang kendaraannya ada di rumahnya, ada mobil, ada kereta. Adakah mobilnya, keretanya, kendaraannya berangkat ke rumah Allah pagi hari? Atau hanya mobilnya, keretanya berangkat ke kantor saja, ke puskesmas saja, ke rumah sakit saja. Kalau sakit, dibawa istri ke rumah sakit, dibawa keluarga. Berangkat kendaraannya ke rumah sakit, ke hospital, ke rumah Allah untuk merawat hatinya, merawat jiwanya, tidak dibawa. Linaftinahum fi, itu ujian Allah. Orang yang rezekinya lebih itu diuji Allah. Yang rezekinya sederhana juga diuji. Yang rezekinya rendah juga diuji. Disuruh qanaah. Nah ini kita kan belajar qanaah, Pak ya. Ini istilah dalam Islam. Qanaah, redha, senang dengan rezeki yang apa adanya. Dalam ayat ini, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Mau datang sembahyang subuh, subhanallah. Walaupun dia tinggal di gubuk, mau dia datang sembahyang subuh, menyahut panggilan Allah, itu lebih kaya daripada orang yang tinggal di istana, tapi tidak dengar panggilan Allah, tidak memenuhi panggilan Allah. Ini yang dikatakan Allah dalam surah At-Taha, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki yang ada pada sisi Allah
terkait dengan agama, terkait dengan ketaatan, ketakwaan, itu lebih baik lagi dibandingkan dengan rumah yang gede, rumah yang besar, kendaraan yang mewah, sawah, kebun yang luas. Itu akan tinggal semuanya. Rumah tinggal, gedung tinggal, istana tinggal, gubuk pun tinggal juga. Yang akan dibawa rezeki, limpah kurnia, rahmat, pahala yang diberikan Allah bagi orang taat kepadanya. Seterusnya terakhir sekali kata Imam Ali, al-isti'dad li yaumir rahil. Ada empat komponen takwa itu. Terakhir, siap untuk menghadapi saat berpisahnya roh dengan jasad. Siap? Selalu siap? Alhamdulillah. Kalau lupa, berarti belum terpenuhi yang keempat. Nomor satu, takut kepada Allah. Nomor dua, mengamalkan kitab Allah. Nomor tiga, qanaah, senang hati dengan rezeki sedikit yang ada. Nomor empat, terakhir sekali tadi, siap untuk menghadapi saat kematian. Kalau orang dulu minimal 2 kali sehari. Pagi ingat mati, sore ingat mati. Sahabat Nabi mengatakan, "Faiza amsayta fala tantaziris sabah." Kalau kamu berada di sore hari, jangan ingat usiamu sampai ke subuhnya. Mungkin tengah malam kamu diambil. Sedang tidur kamu dicabut rohnya. Wa iza asbahta fala tantaziril masa. Bila kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sampai sore. Siaplah. Mungkin antara pagi dengan sore Anda akan diambil. Lalu orang dulu peka terhadap panggilan azan. Karena Allah setiap pagi dan setiap sore menanya malaikat petugas yang incas, yang shift pagi, ditanya Allah. Setelah mereka menyelesaikan tugasnya, nanti macam mana kamu tinggalkan hambaku itu waktu subuh tadi? Oh, mereka tadi sembahyang subuh di rumahmu ya Allah. Sore ditanya lagi, macam mana mereka tadi kamu tinggalkan di sore hari waktu asar? Mereka berada di rumahmu ya Allah. Senang ya? Ingat akan saat kematian. Jadi 4 komponennya ya. Beriman kepada Allah, mengamalkan kitab Allah, kemudian redha, qanaah, senang dengan rezeki yang sedikit ala kadarnya. Yang keempat, selalu ingat mati. Mati ini kalau tak diingat, bila mati itu datang, orang itu pasti susah. Mati kalau tidak difikirkan, kalau tidak dipersiapkan, apapun pekerjaan kita, urusan kita, kalau tidak ada persiapan, mesti susah. Itu maka Imam Ali mengatakan, komponen takwa yang keempat, al-isti'dad li yaumir rahil, bersiap untuk saat Anda pergi. Ada dulu jemaah di Malaysia, kalau dia nampak istrinya tidur, dia ingat berapa lama lagi lah istri saya ini tidur dalam kamar ini, nanti akan tidur di liang lahat, dan berapa lama lagi saya akan serumah dengan istriku ini, nanti aku akan berpisah. Sama ada istriku diangkat duluan atau aku yang duluan. Kau tengok anak-anak ini gitu juga. Oh, anak-anakku sekian orang, sekarang mereka tidur nyenyak di rumah ini, di kamar masing-masing, di tempat masing-masing. Nanti satu hari mereka akan mengantarkan aku ke liang lahat, kalau aku yang duluan. Kalau mereka yang duluan, mereka akan kuantarkan satu persatu. Selalu mereka teringat saat-saat al-isti'dad li yaumir rahil. Komponen yang keempat bagi takwa tadi, bersiap-siap untuk hari kita berangkat kepada Allah. Sebagai penutup, zikir Sayyidul Istighfar yang kita baca di pagi hari,
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Itu kata Rasulullah dalam hadis saya, kalau kita baca di pagi hari, kalau kita meninggal di siang harinya, dakhalal jannah. Kita akan menjadi ahlul jannah. Kalau dibacanya sore hari, sesudah maghrib contohnya, andai kata dia meninggal di malamnya, kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah, dia akan menjadi ahlul jannah. Jadi untuk langkah persiapan kita menghadapi saat berpisah dengan jasad, banyak kalau membaca Quran, banyak kalau membaca zikir-zikir yang menjamin orang itu masuk jannah, seperti yang dapat dalam hadis Rasulullah SAW, jazakumullah khairan, inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.